Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik ya dan dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Handika Febrian. Saya biasa dipanggil Handika, nggak usah panggil itu. Dan jangan lupa di kondisi pandemi ini tetap 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker supaya kamu terhindar dari virus corona. Hari ini, di kesempatan kali ini ya, saya akan share soal kasus-kasus menarik yang ada di masyarakat gitu. Saya akan bahas kasus tersebut dari perspektif hukum dan juga sebenarnya bagaimana penerapannya itu bisa dilakukan gitu. Stay tune terus di Nongkrong Hukum. Kali ini sesinya adalah Sabi. Sabi apa, Tin? Santai. Kali ini kita di sesi Sabi, santai bicara hukum. Di santai bicara hukum kita akan diskusi soal-soal kasus-kasus yang menarik yang ada di masyarakat, itu yang bisa kita angkat dan kita bedah perspektif hukumnya. Stay tune di Sabi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kasus yang menurut saya cukup menarik. Itu kejadiannya ada di Kabupaten Banyumas. Ini beritanya. Oke, sudah lihat ya beritanya. Jadi kalau istilah ini ada perempuan mau dinikahi oleh laki-laki, sudah persiapan sedemikian rupa, tetapi si pihak laki-laki secara sepihak membatalkan pernikahan tersebut. Yang kemudian si pihak perempuan tidak terima. Pihak perempuan melalui orang tuanya itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, gugatan itu akhirnya bergulir di pengadilan dan putusannya adalah memenangkan si perempuan itu gitu. Keluarga perempuan dimenangkan dan si laki-laki dan keluarganya itu harus membayar ganti kerugian sebesar 150 juta rupiah. Wow. Jadi buat kamu yang berencana untuk menikah atau sudah mempunyai kesepakatan menikah, hati-hati. Kalau membatalkan, ada gugatan yang bisa dilayangkan ke kamu. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena sebelumnya sempat ramai ada kasus ghosting, sempat ramai di masyarakat, dan walaupun ini bukan ghosting gitu ya, tapi ini bisa diulik dari sisi hukumnya. Kenapa sih kamu membatalkan pernikahan? Ya bisa saja ya, membatalkan pernikahan kan banyak alasannya ya, karena tidak cocok lah, karena mungkin ada sebab akibat yang lain gitu. Tapi kenapa membatalkan nikah itu kemudian bisa digugat di pengadilan gitu, dan harus membayar ganti kerugian sebesar 150 juta rupiah. Nah, ini hukumnya. Terlepas nanti apakah si pihak laki-laki akhirnya membayar ganti kerugian itu kepada perempuannya, kita akan bahas masalah hukumnya gitu. Bagaimana sisi hukumnya? Apa sih sebenarnya dasar hukum atau pasal yang bisa digunakan oleh si pihak perempuan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta ganti kerugian kepada si keluarga laki-laki gitu.
Bisa jadi mungkin sudah ada persiapan di pihak perempuan gitu, sudah mengundang saudara, sudah mengundang tetangga-tetangga, sudah seserahan, sudah beli perlengkapan dan sebagainya, sudah ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak perempuan. Dan juga ada misalnya ketika nggak jadi itu ada rasa malu, ada rasa rendah diri dan sebagainya. Nah itu yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Nah, di dalam hukum Indonesia itu ada ketentuan perdata di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, pasal ini itu yang digunakan oleh keluarga perempuan untuk menggugat si laki-laki. Nama pasalnya adalah pasal perbuatan melawan hukum. Nah, saya sampaikan definisinya ya. Definisinya adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal ini simpel. Kalau kamu melakukan suatu tindakan gitu, yang itu bisa dianggap merugikan, dan si korbannya itu tidak terima dan meminta tanggung jawab kamu untuk mengganti kerugian terhadap kerusakan, dan dikabulkan oleh hakim, ya kamu harus ganti rugi. Simpelnya pasal 1365 KUH Perdata itu seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya itu kita akan bahas satu persatu unsurnya. Nah, ini menariknya di hukum. Jadi hukum itu kayak ada pagar-pagar tuh. Ada batasan-batasan yang harus dilakukan, ada batasan yang tidak dilakukan. Jadi tidak serta-merta semua perbuatan itu dianggap perbuatan melawan hukum gitu. Unsur yang pertama adalah perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan apa saja yang dianggap melawan hukum oleh undang-undang secara terbatas gitu. Pertama, melanggar undang-undang. Kalau ada perbuatan itu melanggar undang-undang, otomatis dia melawan hukum gitu. Perbuatannya contohnya banyak gitu. Misalnya tidak memakai helm gitu, tidak memakai sabuk pengaman gitu, misalnya di jalan ya, yang seharusnya itu wajib gitu, atau perbuatan-perbuatan lain yang diatur, diwajibkan oleh undang-undang gitu. Yang kedua, melanggar hak subjektif orang lain. Yang disebut melanggar hak subjektif orang lain adalah hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya. Hak subjektif orang lain ketika kamu langgar, itu kamu melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya ada hak kebendaan, ada mobil teman kamu nih, kamu pakai gitu, itu mobilnya punya teman kamu gitu. Nah, mobil itu kemudian kamu pakai, kamu nabrak orang gitu. Nah, kamu kena dua tuh. Pertama, kamu harus ganti rugi mobilnya teman kamu karena melanggar hak kebendaan. Yang kedua ya, karena tabrakan ya kamu harus ganti rugi. Misalnya kamu yang salah ya kamu harus ganti rugi mobil yang tertabrak itu. Gitu. Ini melanggar hak subjektif orang lain. Kehormatan, misalnya ada kamu menghina orang lain gitu dan kehormatannya jadi tercela, itu juga bisa didalilkan jadi melanggar hak subjektif orang lain. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku gitu. Misalnya ada kewajiban hukum dokter untuk menyelamatkan nyawa orang lain dalam keadaan gawat darurat gitu. Dan si dokter entah karena alasan apa dia tidak melakukan, dan itu bisa didalilkan melanggar kewajiban hukum si pelaku. Harusnya kewajiban hukumnya dokter menyelamatkan orang dalam keadaan darurat, dia tidak melakukan gitu. Atau yang lain yang harusnya punya kewajiban hukum, profesi lain gitu, dia tidak melakukan, ini bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya adalah bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral yang ada di masyarakat gitu. Terus selanjutnya bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya ada dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kamu itu tidak hati-hati gitu, yang sepatutnya dalam masyarakat gitu,
itu juga bisa digugat perbuatan melawan hukum. Nah, itu tadi unsur yang pertama. Unsur yang kedua itu adanya kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan. Nah, ini ada dua nih kesalahan. Kamu sengaja melakukan itu, sengaja itu artinya ada niat, kemudian ada persiapan melakukan hal-hal itu, sehingga menimbulkan perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Yang kedua adalah kealpaan. Misalnya lupa melakukan lupa melakukan sesuatu yang harusnya kamu lakukan gitu, misalnya mengencangkan baut gitu, atau menutup pintu mobil dengan sempurna gitu, atau mengangkat air panas. Hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu, dan itu bisa menimbulkan kealpaan dan menimbulkan kerugian. Perbuatan-perbuatan kamu itu bisa digugat perbuatan melawan hukum. Kealpaan misalnya meninggalkan pasangan kamu di tempat yang harusnya kamu jemput tapi tidak kamu jemput. Nah, itu bisa jadi tuh masuk unsur perbuatan melawan hukum gitu. Nah, unsur ketiga adalah hubungan sebab akibat langsung dari perbuatan yang ada dengan kerugian dari akibat yang timbul. Nah, ini unsur ketiga adalah unsur kerugiannya langsung gitu. Jadi ada perbuatan kemudian menimbulkan kerugian secara langsung. Jadi tidak bisa kalau kerugiannya itu tidak ada hubungan langsung dengan perbuatannya gitu. Jadi dalilnya atau yang harus masuk di dalam gugatan adalah perbuatan itu langsung berakibat atau berimplikasi ke kerugian gitu. Misalnya kita ambil contoh kasus yang gugatan batal nikah gitu. Karena si cowok itu membatalkan pernikahan sehingga timbul kerugian, misalnya rasa malu, terus harusnya dipakai barang-barang sudah dipesan untuk pernikahan tidak jadi gitu, misalnya foto wedding dan sebagainya, itu mengakibatkan berimplikasi ke kerugian gitu. Harusnya barang-barangnya sudah dipakai, barang-barangnya sudah dipesan tidak jadi gitu. Nah, itu menimbulkan kerugian secara langsung. Kalau yang tidak langsung tidak bisa gitu. Jadi di unsur ini ya kamu harus hati-hati dalam mendalilkan perbuatan gitu. Akibatnya apakah kerugiannya itu langsung atau tidak. Nah, itu unsur-unsur yang ada di pasal 1365 KUH Perdata. Menurut saya gugatan yang diajukan oleh pihak perempuan yang batal nikah ini itu sudah sempurna, sehingga akhirnya bisa dinilai oleh hakim yang dia juga pasti membuktikan dengan bukti-bukti yang ada gitu, dan sehingga akhirnya pihak majelis hakim dengan kebijaksanaannya memutus harus si laki-laki harus membayar ganti kerugian sebesar 150 juta rupiah. Dan kerugian karena gugatannya salah satunya adalah kerugian imaterial gitu. Mudah-mudahan dari sharing kasus ini kamu bisa dapat gambaran soal gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang dikaitkan dengan kasus yang nyata ada di masyarakat. Segitu dulu pembahasan tentang perbuatan melawan hukum, dan harapannya informasi ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Dadah.